Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat kembali berjumpa dalam program sapaan dan renungan pagi Saren GKI Salatiga pada hari ini, Rabu 12 Juni 2024, bersama saya Penatua Johnson Umbu Rada. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan Saren pada hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk dapat memandu dan menuntun kita di dalam mendengarkan dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami, terutama untuk terus mengingatkan kami bahwa kami yang adalah bejana yang selalu dibentuk dari hari ke hari untuk dapat serupa dengan kehendak-Mu. Saat ini kami hendak memulai setiap aktivitas dan pelayanan kami dengan membaca dan merenungkan kebenaran Injil-Mu. Kiranya Tuhan berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Saren pada pagi hari ini saya ambil dari 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-15, dengan penekanan pada ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Judul bacaan atau renungan pada pagi hari ini saya beri tema harta dalam bejana tanah liat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, harta biasanya identik dengan benda fisik yang harus disimpan dalam sebuah tempat. Paulus mencoba untuk mengatakan bahwa harta yang kita punyai itu tersimpan dalam bejana tanah liat. Hal ini menggambarkan bahwa harta kita itu memiliki keterbatasan dalam menyimpannya. Tanah liat itu mudah rapuh dan pecah. Harta yang kita simpan di tanah liat akan berpotensi untuk pecah dan hancur. Artinya, harta yang kita miliki dari dunia ini hanya bersifat sementara karena bisa hilang dan lenyap. Paulus hendak menyatakan bahwa jika harta dunia yang kita simpan dalam bejana akan lenyap, maka kita memiliki suatu harta rohani yang luar biasa, yaitu keselamatan yang dianugerahkan Tuhan melalui Yesus Kristus, yang harus Paulus beritakan kepada orang-orang yang belum mengenal keselamatan itu. Walaupun harta rohani tersebut tidak ternilai dengan apapun juga, namun harta rohani tersebut tidak ditempatkan pada wadah yang bagus dan mahal, melainkan hanya ditempatkan pada bejana tanah liat saja. Ini dapat kita lihat pada ayatnya yang ke-7a. Yang dimaksud Paulus dalam hal ini adalah bahwa keselamatan yang luar biasa berharga itu tidak dipercayakan kepada orang-orang yang hebat atau kepada malaikat-malaikat Tuhan yang bersinar, tetapi justru dipercayakan kepada Paulus, seorang biasa yang memiliki masa lalu yang kelam sebagai seorang penganiaya jemaat,
seperti yang dapat kita lihat pada Filipi 3 ayatnya yang ke-6. Namun Paulus menyatakan bahwa ketika Tuhan memilih Paulus untuk menjadi pembawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, hal tersebut nyata dapat terjadi karena anugerah dari Tuhan semata. Hanya karena anugerah Tuhan saja, Paulus dapat diberikan kekuatan yang luar biasa untuk menyampaikan kabar baik tersebut. Dalam ayat-ayat selanjutnya, Paulus menceritakan tantangan yang dialaminya dalam memberitakan Injil. Bagaimana ia ditindas, dianiaya, dihempaskan, dan bahkan ia hampir kehabisan akal. Akan tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada Paulus sehingga ia pun dapat melewati tantangan demi tantangan yang terjadi, seperti pada ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Apa yang membuat Paulus dapat menghadapi keadaan yang sangat sukar sekalipun? Tidak lain dan tidak bukan karena Paulus memiliki Yesus di dalam tubuhnya. Dalam ayatnya yang ke-10, Paulus membawa kematian Yesus, yang dapat diartikan bahwa Paulus juga meneladani bagaimana penderitaan yang ditanggung Yesus, sehingga dalam keadaan yang sulit sekalipun Paulus dapat mengerti bagaimana penderitaan yang dulu ditanggung Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam ayatnya yang ke-11, Paulus juga membawa kehidupan Yesus, yang dapat diartikan bahwa walaupun ada penderitaan yang harus dialaminya, tetapi kebangkitan Yesus membawa ia memiliki pengharapan akan upah yang besar di surga kelak. Satu hal yang membuat Paulus mampu menghadapi keadaan yang sukar adalah karena kasih yang dimiliki Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan, seperti yang terlihat pada ayatnya yang ke-12. Tidak mengapa bagi Paulus ketika ia harus menderita, asalkan semakin banyak orang dapat mendengar kabar keselamatan, dan orang-orang yang telah percaya juga semakin bertumbuh dalam iman mereka. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada dari kita yang masih menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Hal tersebut berarti kita tidak menyadari potensi yang ada dalam diri kita. Tuhan telah meletakkan harta rohani di dalam tiap-tiap kita. Tuhan pun telah memberikan kepada kita karunia dan talenta yang dapat kita gunakan untuk melayaninya. Sudahkah kita menggunakannya? Dan bagi kita yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan, sudahkah kita menghayati esensi pelayanan kita itu? Pelayanan bukan berarti kita mengambil tempat duduk yang paling depan sehingga orang lain dapat melihat kita. Pelayanan seharusnya berarti bahwa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu memberi yang terbaik kepada kita. Jika Rasul Paulus saja berkata bahwa ia hanyalah bejana tanah yang tidak kelihatan menarik di mata manusia, masakan kita justru berlomba-lomba menghias bejana luar kita, tetapi kita tidak peduli terhadap harta yang rohani yang ada di dalam diri kita? Kita melayani Tuhan bukan untuk dipuji orang, dan dengan demikian mengambil kemuliaan Allah, tetapi kita melayani untuk dapat memuliakan Allah, dan supaya orang lain dapat memuliakan Allah. Karena itu, simpanlah harta kita yang paling berharga, yakni harta rohani, agar kita beroleh keselamatan yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga,
Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan bahwa kami adalah bejana rohani yang adalah milik-Mu dan selalu dibentuk dan diperbaharui serta disempurnakan dari hari ke hari seturut dengan maksud dan rencana-Mu yang kekal. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk selalu menyadari dan menyerahkan seluruh hidup kami untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Bapak Ibu terkasih.